Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cegu Milenial. Kali ini saya akan melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu tentang Q&A bersama anak-anak. Ini adalah sesi yang kedua ya. Sebelum melanjutkan menjawab dari pertanyaan dari anak-anak, silahkan yang belum subscribe dulu, nyalakan loncengnya untuk menghibur kalian selama lockdown atau selamanya. Oke, pertanyaan yang ke berapa ini? Yang kelima mungkin ya, yang kelima. Ini dari Cahaya. Dari Cahaya pertanyaannya adalah, Pak, harapan tahun ini apa? Untuk tahun ini kebetulan saya sudah bicarakan kemarin ya di channel ya, di video sebelumnya, yaitu harapannya itu ingin berangkat umroh. Yang selanjutnya, yang kedua adalah, apa cita-cita atau harapan Bapak yang belum tercapai? Sama juga harapan atau Bapak yang belum tercapai sama seperti itu ya. Yang selanjutnya untuk Ima. Apakah sebelumnya Bapak pernah bercita-cita selain guru? Ya, benar sekali. Bapak di sini sebenarnya Bapak dulu tidak bercita-cita menjadi seorang guru awalnya. Bapak selalu bilang bahwa Bapak ingin menjadi seorang dokter. Kenapa menjadi seorang dokter? Karena waktu kecil itu Bapak sering sakit-sakitan ya. Bahkan Bapak pernah masuk rumah sakit di umur 4 tahun dengan waktunya itu 21 hari di rumah sakit. Jadi Bapak tergerak sekali ingin menjadi seorang dokter dulunya gitu. Yang selanjutnya adalah setelah ke SMP ya, setelah ke SMP akhirnya berubahlah cita-cita itu. Jadi cita-cita Bapak itu ingin menjadi atlet badminton, karena pada usia Bapak waktu SMP itu, SMP kelas 1, SMP kelas 2 itu, Bapak sudah bisa mengalahkan orang dewasa gitu, orang dewasa yang umurnya jauh di Bapak badminton, tapi tidak kesampaian karena dulu belum ada sanggar-sanggar badminton ya. Dulu cuma ada sanggar satu, yaitu sanggar-sanggar yang saja. Jadi Bapak kejauhan dari rumah, akhirnya nggak mengikuti klub tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah waktu kuliah. Nah, waktu SMA, waktu SMA itu Bapak tidak menjadi guru, sebenarnya inginnya menjadi IT ya, di komputer, karena kayaknya waktu zaman Bapak itu tahun 2000-an kayaknya hebat banget orang yang bisa IT itu, dan bisa membuat operasi apa gitu, operasi komputer, cukup hebat sekali. Tapi sekali lagi Bapak ada yang nawarin, kamu kan ngajar di bukan ngajar ya, kamu kan pernah ngajar di madrasah juga katanya waktu SMA, terus sekarang kuliahnya juga di keguruan, kenapa kamu gak ngajar aja? Akhirnya Bapak ngajar deh di SD. Nah, ini itu SD yang pertama, itu SDN 2 Manis Kidul gitu. Jadi Bapak pertama kali mengajar ya pas masuk kuliah. Apakah yang dilakukan Bapak jika mau menyampaikan materi, kondisi Bapak tiba-tiba bad mood? Tiba-tiba kondisi Bapak bad mood? Sering banget ya. Kadang-kadang misalkan contoh seperti ini, ada anak yang kadang-kadang itu tiba-tiba dia ke depan dengan muka musam ketika Bapak itu mungkin udah nggak enak hati dari rumah ya, tiba-tiba ngobrol cetuk atau ngobrol A ngobrol B, yang ngomong yang istilahnya seenaknya aja. Ada anak-anak yang seperti itu. Kadang-kadang itu Bapak suka langsung diam, itu dongkol banget pengen ngomong tapi nggak bisa, tapi akhirnya Bapak cukup diam. Akhirnya Bapak diam diri, nggak ngomong apa-apa, ambil nafas, dan pada saat itu Bapak meredakan emosi Bapak, dan Bapak langsung memberikan tugas untuk sementara kepada anak-anak. Dan setelah Bapak reda emosi Bapak, baru Bapak ngomong apa yang Bapak yang tersinggung oleh anak-anak. Kan suka seperti itu ya, Bapak tersinggung dengan omongan kalian seperti ini, seperti A, seperti sikap kalian seperti ini, Bapak tersinggung. Kan Bapak suka dibicarakan di depan kelas ya. Nah,
dengan keterbukaan seperti itu, akhirnya bad mood Bapak kembali pulih kembali ya, meskipun ya tetap aja ya pada hari itu berarti Bapak nggak happy mengajarnya gitu, terbebani mengajar. Pak Ujan ya, apa kegiatan Bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi? Oke, malam hari Bapak bikin soal dari jam 7 ya, pada Isya dari jam 7 itu selesai bisa jam 9 malam. Kemudian Bapak bangun lagi. Bapak pada saat itu biasanya Pak bangun jam kalau misalnya libur seperti ini bangun jam setengah 5 atau jam 5 gitu. Kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang juga kesiangan jam setengah 6 gitu. Yang seperti kalian juga biasa sholat subuh, makan, lain sebagainya. Nah, yang akhirnya jam 7 pagi akhirnya Bapak mengupload, biasanya ngecek dulu siapa kehadiran. Untungnya anak-anak itu udah ngerti ya, jadi bisa membuat daftar kehadiran sendiri. Kemudian Bapak di sana mengupload tugas Bapak yang sudah Bapak pikirkan di malam hari itu. Tunggu Bapak dari jam 8 sampai jam 12 standby di lab, di komputer melihat tugas-tugas kalian, dimasukkan dinilai. Makanya kalian kan suka Bapak chat ya jam 9, kamu tugasnya nilainya segini, kamu tugasnya nilainya begini, oke, sip, dan lain sebagainya. Karena Bapak standby dari jam 8 sampai jam 12 itu nggak kemana-mana gitu. Nah pada saat itu jadi Bapak nggak sempet olahraga sih kalau misalkan libur, kalau misalkan lagi memberikan tugas kepada kalian, kecuali kalau misalkan lagi libur Bapak biasanya dilakukan untuk olahraganya di samping rumah aja di dekat taman. Yang selanjutnya adalah jam 12 biasa sholat zuhur. Nah biasa Bapak setelah jam 12 itu menyempatkan untuk tidur siang, setelah makan siang untuk tidur siang. Nah setelah itu bangun misalkan jam 3 biasa setelah sholat, kemudian barulah olahraga sore, skipping lah atau apalah, atau pokoknya yang olahraga sore aja gitu. Setelah itu mandi, maghrib, nah biasanya makan malam, jadi nggak boleh lebih dari jam 7 malam ya, Bapak langsung makan malam. Nah setelah itu ngajarin ngaji anak, terus ngobrol-ngobrol sama keluarga sampai jam 7 malam. Setelah pada Isya bikin soal lagi seperti itu. Kegiatannya rutin seperti itu terus, kecuali kalau misalnya ada keluar berarti pada duhur Bapak keluarnya. Yang selanjutnya adalah Pak Ujan, Pak, apa resep Bapak agar perut tidak buncit? Enggak ya. Jadi untuk rahasianya itu adalah yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Sebelum ke teknik atau resep dari Bapak ya, yang pertama itu selalu pola hidup sehat. Apapun kalau kita melaksanakannya itu pola hidup sehat, maka itu tidak akan bisa perut kita buncit. Salah satu contohnya adalah minum sebelum makan. Bapak tuh nggak ada pantangan makanan apapun Bapak makan ya, bila perlu taraje dimakan. Jadi Bapak tuh nggak pernah yang namanya pantangan makanan. Jadi makanan apapun yang disediakan sama istri, yang beli sendiri itu Bapak suka, selalu Bapak makan. Gorengan Bapak suka, tetapi di sini ada batasannya. Nah, yang pertama adalah minum sebelum makan ya. Jadi minum itu 1 gelas atau 2 gelas minum. Untuk apa sih? Jadi biar si perut kita itu nggak kaget ketika dimasuki makanan yang berat. Minumnya jangan lupa air hangat ya. Yang selanjutnya adalah setelah minum kita makan. Nah biasanya kalau misalkan Bapak itu nggak ada buah ya, kalau ada buah Bapak setelah minum itu makan buah dulu, buah apalah gitu. Itu bagus untuk kesehatan. Kalau nggak ada buah minum air putih setelah makan. Yang selanjutnya adalah jangan makan setelah jam 7 malam. Jadi setelah Isya itu jangan makan apapun kecuali buah-buahan, atau apalagi ngemil itu sangat jelek sekali. Terus tips untuk memakan gorengan. Nah untuk memakan gorengan kamu jangan sekali-kali, kalau sekali-kali boleh, kalau misalkan jangan keseringan makan gorengan yang mengandung terigu
ya. Jadi jangan keseringan memakan gorengan yang mengandung terigu. Jadi Pak, kalau misalkan beli gorengan, misalkan gorengannya apa kan ada goreng pisang, ya kan? Ada goreng nggak terlalu banyak kan terigunya, ada goreng pisang, ada goreng boleh boleh deh apa ubi ya. Ubi, ada goreng ubi, terus ada goreng singkong lain sebagainya. Itu kan banyak selain dari eh, yang banyak pengandung terigu. Ada lagi gemet, nah itu kan bagus ya sebenarnya, nggak terlalu berbahaya buat perut kita. Sekarang tips dari Bapak ya, itu adalah secara umum lah, secara global orang semua udah tahu. Yang pertama adalah Bapak nih, tips dari Bapak yang pertama, Bapak selalu membuat ini. Ini kenapa Bapak dibuatnya itu di botol yang besar, karena botol Bapak yang kecil kayak yaitu nggak muat airnya nggak muat. Jadi Bapak untuk sekeluarga Bapak bikinnya di sini. Kalau Bapak untuk ke sekolah biasanya Bapak bikin di Tupperware kecil biasanya gitu. Kalau ini Bapak bikin di sini, dipotong kecil-kecil. Bapak biasanya biar masuk, kemudian dimasukkan selama 4-6 jam baru diminum, dan itu langsung habis, nggak boleh dibiarkan lama. Jadi misalnya dibawa ke sekolah gitu diminum gitu, kalau dibiarkan lebih dari 1 atau 2 jam itu justru akan menjadi akan menimbulkan gas atau malah akan berfermentasi. Dan jadi kalau misalnya udah dibuka nih, ininya udah dibuka, itu harus segera diminum. Itu tipsnya ya. Itu kapan saja diminumnya. Diminumnya kapan saja. Bapak biasanya kalau membuat itu pagi-pagi ya, jam 6, jam 12 ke sana itu baru Bapak minum sekeluarga gitu. Enggak suka malam-malam. Yang selanjutnya adalah minum Bapak. Nah, ini minum Bapak ya. Minum Bapak ini seperti air biasa kan? Seperti air biasa yang kalian lihat. Tapi ini sebenarnya bukan air biasa. Coba kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang berwarna apa itu? Ini adalah untuk membuat air menjadi heksagonal. Kenapa sih membuat air menjadi heksagonal? Itu rahasia dari minuman Bapak yang konsumsi setiap hari, sama sama infus waternya Bapak nggak pernah macam-macam, selalu lemon. Jadi Bapak selalu stok lemon setiap hari. Yang selanjutnya ini Bapak sengaja dicopot logo perusahaannya. Ini adalah kunyit ya, awas, kunyit bukan kunyit plus gula. Ini adalah kunyit asli, kunyit yang memang dibuat di rumahan gitu ya. Kalau Bapak kan bikin kunyit males ya. Jadi ini bisa dikonsumsi itu seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 4 kali, jangan lebih dari itu, jangan setiap hari. Nah, tipsnya itu jangan langsung diminum, tapi Bapak biasanya didinginkan sampai hangat, tapi si ampasnya itu nggak diminum. Nah, yang selanjutnya ini Bapak suka pakai gulanya itu bukan gula biasa ya, gulanya itu gula beda lagi. Ada produknya, maaf. Nah, di sini ada beda gula semut. Bapak suka menggunakan gula semut aren. Yang selanjutnya ini juga menggunakan ini konsumsinya kalau misalkan kita nggak enak badan, atau misalkan perut kita kembung, perut kita Bapak suka juga mengkonsumsi jahe, tapi jahenya jahe merah yang asli, yang tanpa dicampur gula. Nggak tahu yang mana yang bikin Bapak perutnya nggak buncit, entah itu jahenya, entah itu lemonnya, entah itu air heksagonalnya, entah itu kunyitnya. Nggak tahu Bapak yang mana yang nggak bikin perut buncit. Tapi itulah gaya hidup Bapak, resep dari Bapak, kenapa Bapak sampai sekarang perut Bapak itu tidak buncit ya, seperti itu resepnya. Yang selanjutnya adalah dari pertanyaan ya, udah ya, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ovel. Apakah Bapak ingin meluaskan channel YouTube Bapak? Wah, ini channel YouTube yang ini ya. Ya, bener. Bapak pengen banget meluaskan channel Bapak. Ini udah 1 tahun channel Bapak, tetapi channel Bapak masih sedikit subscribe-nya, yang nontonnya juga masih sedikit. Makanya bantu share ke teman-teman, ke siapa saja, supaya banyak yang subscribe, banyak yang nonton ya. Yang kedua adalah apa hal yang paling berkesan di hidup Bapak? Yang paling berkesan di hidup Bapak adalah yang paling berkesan di hidup Bapak. Jadi berarti bukan ngajar ya. Yang paling berkesan di hidup Bapak adalah
ketika positif hamil itu kayak wah senangnya minta ampun, apalagi pas pas di USG anaknya laki-laki gitu ya. Nah itu yang kedua paling berkesan, yang kedua adalah ketika diumumkan kelulusan CPNS. Itu berkesan banget karena itu nggak bisa tidurnya itu sampai 3 hari 3 malam, bangun lagi ini mimpi atau enggak gitu, bangun lagi mimpi atau enggak gitu. Mungkin orang bilang itu hal yang biasa, tapi menurut Bapak itu hal yang paling luar biasa karena perjuangannya sangat sangat berkesan sekali. Itu yang paling berkesan buat Bapak, dua hal yang paling berkesan. Yang selanjutnya adalah dari Regi ya. Apa pengalaman Bapak yang paling mengesankan selama menjadi wali kelas 6? Berarti selama wali kelas 6 dari berarti kalau wali kelas 6 selama di SD unggulan ya. Karena Bapak di SDN 2 Manis Kidul yang lama dulu tuh belum pernah menjadi wali kelas 6. Nah, kalau untuk pernah wali kelas 6 waktu itu cuma 1 semester ketika dan Bapak pindah ke SD unggulan ya. Jadi Bapak itu yang paling berkesan orang tua. Orang tua ini yang biasanya tidak aktif di kelas-kelas bawah, ini di kelas 6 itu bisa aktif ya. Terus karena apa? Karena ini menyangkut kelulusan anak gitu, untuk melanjutkan ke SMP. Itu yang paling berkesan bagi Bapak karena orang tua itu ternyata memiliki peran penting di sini, yang dulu waktu di SD sebelumnya itu nggak pernah ada peran orang tua seperti ini. Nah di sini peran orang tua sangat besar sekali karena untuk kemajuan anak-anaknya, sehingga program-program yang Bapak ingin laksanakan itu adalah program-program yang benar-benar banyak bantuan dari orang tua gitu. Dan itu Bapak sangat senang sekali dan itu sangat berkesan, dan menurut Bapak juga jarang ditemukan di SD-SD yang lainnya, di sekolah-sekolah yang lainnya mungkin baru Bapak menemukan di SD unggulan ini. Terus yang paling berkesan berikutnya adalah selama menjadi wali kelas 6 itu anak-anaknya. Anak-anaknya itu adalah anak-anaknya selalu semangat dalam belajar dan intinya meskipun dia sudah kelas 6, alhamdulillah Bapak bisa mengkontrol mereka supaya tidak emosi. Kalau kelas 6 itu kan emosinya itu sangat besar sekali ya, karena dia udah menjadi anak yang paling usianya paling tinggi di SD ya, egonya sangat besar sekali. Nah kesan Bapak ketika mengajari anak-anaknya itu senang aja. Ketika Bapak memberikan pengalaman Bapak yang pahit, yang getir kepada kalian, itu sangat berkesan sekali buat Bapak karena Bapak bisa berbagi kepada kalian tentang ilmu-ilmu itu dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Dan ada juga yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang ya biasa aja gitu, nggak tahu sih di belakangnya seperti apa. Tapi menurut Bapak kalian selama Bapak di SD unggulan, karena Bapak kelas 6 terus, luar biasa sih, banyak kesannya, banyak hal yang luar biasanya yang tidak Bapak temukan di sekolah-sekolah sebelumnya. Itu aja mungkin ya sesi dari penutup dari sesi yang kedua ini. Dari siapa ini? Dari Cahaya, dari Ima, dari Fauzan, dari Ovel, dari Regi. Ya mudah-mudahan jawaban ini memuaskan buat kalian. Kalau misalkan tidak memuaskan, Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.